Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini menarik sekali begitu kan ya. Bahkan polling ini dilakukan oleh media yaitu CNBC Indonesia begitu ya. Dia memperoleh polling ya, Ganjar, Anies dan Prabowo Capres di 2024. Kamu pilih yang mana ya? Ini satu, Ganjar, Anies dan Prabowo Capres, kamu pilih yang mana ya? Banyak mayoritas itu adalah mendukung Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Itu sudah ada beberapa kalinya, tidak hanya di ELC begitu ya, tetapi ini dari media CNBCNI Indonesia yaitu kemudian melakukan polling. Ternyata ya Anies Baswedan unggul, tetap unggul di situ. Bayangkan begitu ya. Hanya lembaga-lembaga survei ya yang kemudian ya Anies Baswedan di urutan ketiga, tetapi dalam polling ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat begitu ya, artinya Anies Baswedan menang di situ. Bayangkan begitu. Mari saya buktikan datanya seperti ini ya. Ini apa yang disampaikan oleh media dari CNBC Indonesia begitu ya. Ini media yang kredibel begitu ya. Prabowo, Anies dan Ganjar dari calon presiden RI di 2024. Sobat CNBC ya, pilih siapa? Alasannya tulis di kolom komentar ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Prabowo dapat 17% ya, Ganjar mendapatkan 15,8% dan Anies Baswedan mendapatkan 67,1%. Artinya apa? Artinya tidak hanya ILC yang mendapatkan perhatian penting begitu kan, yang memilih Anies Baswedan, tapi juga di media lain begitu. Bayangkan ya, media yang terpercaya seperti ini begitu yang kemudian menunjukkan bahwa Anies Baswedan menang begitu ya. Ini polling yang luar biasa ini. Suara Aceh semua buat Anies nih. Rekam jejaknya bagus ini. Pilih Anies ya. Seluruh rakyat Indonesia menginginkan perubahan. Bayangkan begitu. Inilah komentar-komentar netizen yang kemudian memberikan stimulasi kepada kita bahwa polling itu sangat kredibel sekali begitu. Apalagi yang memberikan polling itu adalah ya media-media terbesar begitu ya. Ini pasti kalau Anies menang dibilang bot ya milih ini. Jakarta maju oleh Anies, Indonesia juga pasti maju kalau sama Anies ini. Selama pemilu pakai kardus digembok, percuma polling gini, wong pemenangnya udah ditentukan oleh di awal. Betul juga begitu. Ini yang kita harus awasi begitu ya. Bahkan Anies lah pemenangnya ya, minimal ya CNBC Indonesia. Makanya istana ya kalap dan mengerahkan segala cara. Demokrasi Indonesia sudah mati. Betul, bisa jadi seperti itu gitu. Bijaksana membela kepentingan masyarakat bawah ini. Karena saya teliti sebelum membeli ya, nggak mempan ya dikibuli penjual berdasarkan fakta di lapangan aja, bukannya hasil polesan media. Betul begitu ya. Jadi itulah yang nyatanya bahwa kalau di lembaga-lembaga survei Pak Ganjar itu menang ya, tetapi di polling Anies Baswedan sangat luar biasa ya. Bahkan Pak bisa mengalahkan kedua-duanya antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu ya. Bahkan ya karena saya ini ya lihat Ukraina dipimpin badut hancur lebur, maka saya pilih Anies ini. Hasil kerja Anies Baswedan ya telah terbukti di Jakarta dan sangat santun, luar biasa ya. Kalau salah satu yang mengatakan dalam kampanye saya akan memberantas koruptor, pasti saya pilih yang mengatakan itu. Saya tidak butuh manusia yang pintar berkata-kata, yang pintar ngoles dan bukan Indonesia asli. Ini banyak sekali pro dan kontra. Ternyata cebong juga nimbrung di sini. Ya tidak menjadi masalah sebagai perbandingan begitu ya. Sudah pasti hasilnya akan beda jauh dengan survei-survei titipan partai. Ini banyak sekali ya. Ini coba ini tolong dipanggil ya ke sini para buzzer ya, ke sini ini CNBC ya, nanti kena cap kadrun budak Yaman. Ini bahkan ini Prabowo jujur, berwibawa, bijaksana ya, berintegritas, tegas, sopan, idealis, nasionalis dan patriot ya. Anies yang tidak tunduk ya ini kepada oligarki. Bayangkan ya kalau Anies Baswedan menjadi calon presiden, inilah tidak bisa dikompromi begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu hasil polling ya, bahwa Anies menunjukkan ya tertinggi di polling begitu. Seperti ini. Ini ya Ganjar, Anies dan Prabowo Capres di 2024, kamu pilih yang mana? Ternyata banyak yang memilih Anies Baswedan ya. Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pemilih tahun 2024-2009 baru akan dibuka 9 Oktober 2023 mendatang. Namun demikian sejauh ini terdapat 3 tokoh nasional yang digadang-gadang menjadi capres dengan elektabilitas teratas ya di sejumlah survei. Bahkan mereka adalah Gubernur Jawa Tengah yang juga kader Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga pendiri organisasi Massa Nasional Demokrat Indonesia Anies Baswedan ya.
Bahkan ya Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akhirnya mengumumkan bakal calon presiden PDIP. Pengumuman itu disampaikan dalam agenda ya 140 DPP PDIP ya. Lalu kemudian ya setelah itu Megawati lalu menugaskan Prananda Prabowo, Puan Maharani juga 3 pilar PDIP Perjuangan serta seluruh kader ya bekerja memenangkan ya Ganjar sebagai presiden ya. Setelah PDIP P3 secara resmi memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden ya. Bayangkan di sini. Bahkan menurutnya ya penetapan pemilihan P3 kepada bakal calon presiden berdasarkan atas beberapa alasan ya dan pertimbangan. Salah satunya adalah dukungan politik kepada Ganjar merupakan upaya untuk melanjutkan ya estafet kepemimpinan 2024-2009 yaitu dari Pak Jokowi begitu ya. Dukungan serupa menurut Mardiono tidak pernah diberikan ke P3 pada Pilkada Jateng ini 18/2023. Artinya selama ini kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga survei begitu ya terkait dengan polling yang ada, maka kemungkinan besar ya ini Anies Baswedan menjadi luar biasa begitu, dan bahkan Anies memenangkan seperti itu begitu ya. Jadi inilah politik kita begitu ya. Apa yang selama ini dilakukan dengan Anies Baswedan yang didukung oleh 3 partai yaitu di Koalisi Perubahan, maka menunjukkan Anies Baswedan di polling wah sangat tinggi sekali begitu ya. Ini dalam sambungnya Anies menebarkan semangat dalam membangun cita-cita Indonesia bersama dengan proses kolaborasi yang baik. Anies juga menyebutkan peribahasa Aceh yang kurang lebih memiliki arti begitu, niat langsung jadi dan apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Anies pun menyebut baik keinginan luhur dan menjadi cita-cita bersama. Sambungnya bahwa bangsa Indonesia ke depan bersama-sama dengan keluarga besar Nasdem. Ini sangat pro dan kontra di situ begitu ya. Tetapi ketika melihat dari ulasan seperti ini bahwa ya kalau dibandingkan dengan survei dengan apa namanya dengan polling, maka ya survei memenangkan Pak Ganjar sedangkan polling memenangkan Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Apalagi Pak Prabowo begitu ya. Pak Prabowo masih belum jelas ya arahnya kemana begitu. Tetapi melihat dari situasi dan politik hari ini bahwa dalam beberapa survei hari ini ya bahwa di survei itu memang Pak Ganjar naik begitu ya di situ. Tetapi kalau dalam polling wah Anies Baswedan tidak bisa dikejar di situ. Lantas bagaimana? Apakah selama ini polling ya akan dipercaya atau survei yang akan dipercaya? Ya tergantung dari masyarakat mana yang mau milih begitu ya. Tetapi kalau kita melihat dari beberapa survei yang ada terkait dengan apa yang disampaikan oleh CNBC Indonesia menunjukkan bahwa Anies Baswedan yaitu mendapatkan 67,1%. Artinya Ganjar dan Pak Prabowo Subianto itu tidak bisa dikejar ya, artinya tidak bisa mengejar Anies Baswedan begitu. Jadi posisi pertama Anies Baswedan memang sangat tinggi luar biasa. Ini bukan di ELC begitu ya. Wah, kalau di ELC kan sama begitu kan, sekitar 60 berapa persen begitu kan ya, hampir 70% begitu. Artinya kalau memang Anies Baswedan menang di 67% atau 70%, maka ini menjadi kemenangan mutlak begitu dibandingkan dengan Prabowo Subianto dengan Pak Ganjar. Bayangkan ya. Ya inilah politik kita masih dinamis. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.